Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung pemirsa dalam berita seputar Parepare Peduli. Dan selama beberapa menit ke depan, saya Siti Nur Utami akan menemani Anda dengan serangkaian berita seputar kota Parepare. Dan berikut berita seputar Parepare Peduli selengkapnya. 4 kelompok nelayan terima bantuan perahu operasional. BPJS Kesehatan gelar konferensi pers. Penerima KIS PBI tidak dipungut biaya distribusi. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, Wali Kota Parepare Haji Muhammad Taufan Pawe memberikan bantuan Coastal Community Development International Fund for Agricultural atau CCD-IFAD berupa perahu fiber untuk operasional pengawasan sumber daya alam dan ekowisata. Dan berikut berita selengkapnya. Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, menyerahkan bantuan Coastal Community Development International Fund for Agricultural atau CCD-IFAD berupa perahu fiber untuk operasional pengawasan sumber daya alam dan ekowisata yang berlangsung di Sumpang Minangai pada Selasa 2 Februari lalu. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan, Haji Damila Husain, bantuan tersebut sebanyak 4 perahu fiber kepada 4 kelompok nelayan, yakni kelompok nelayan dari Kelurahan Labukang, Sumpang Minangai, Lumpue, dan Kelurahan Kampung Baru. Bantuan tersebut diberikan untuk menjaga sumber daya alam dan ekowisata termasuk biota laut. Ini kita berikan untuk digunakan sebagai menjaga pengawasan ekowisatanya. Sekarang sudah dibagikan kepada Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan masyarakat pesisir yang 4 ini bisa mengawasi, menjaga sesuai petunjuk teknis yang ada dan melaporkan juga sesuai petunjuk teknis yang ada. Sementara itu, Wali Kota Parepare mengapresiasi bantuan tersebut karena memiliki nilai positif, yaitu masyarakat bisa melakukan pemantauan terhadap biota-biota laut yang ada di wilayah masing-masing. Selain itu, juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya mengapresiasi bantuan ini karena pada akhirnya ada nilai plusnya. Melakukan pemantauan, perahu ini juga, bantuan ini juga bisa digunakan untuk kehidupan masyarakat nelayan. Meningkatkan taraf hidupnya dengan mungkin selama ini jangkauan memancing mencari ikan terbatas, dengan adanya perahu ini bisa lebih jauh keluar. Dengan bantuan tersebut, Wali Kota Parepare berharap agar bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Beralih ke berita berikutnya pemirsa, BPJS Kesehatan Cabang Kota Parepare menggelar konferensi pers terkait posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi Kartu Indonesia Sehat dan penerima bantuan iuran. Dan berikut berita selengkapnya.
BPJS Kesehatan Cabang Kota Parepare gelar konferensi pers terkait posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran atau KIS PBI yang berlangsung di kantor BPJS Kota Parepare pada Rabu 3 Februari lalu. Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, dan pimpinan PT Pos Indonesia Kota Parepare. Kepala BPJS Kota Parepare, Afliana Latumakulita, dalam sambutannya mengatakan, saat ini BPJS Kesehatan telah membuat salah satu posko, yaitu posko pemantauan dan pengaduan terkait distribusi Kartu Indonesia Sehat. Distribusi Kartu Indonesia Sehat PBI ini ditangani oleh pihak ketiga, yaitu jasa perusahaan ekspedisi. Bagaimana dalam konferensi pers ini BPJS Kesehatan telah juga membuat satu posko, yaitu posko pemantauan dan penanganan pengaduan tentang distribusi KIS ini. Tentunya Bapak Ibu dari pers juga telah mungkin bisa mendapatkan keterangan dari warga, ada mungkin permasalahan-permasalahan yang telah terjadi pada saat masyarakat menerima KIS. Nah, fungsi kami di sini adalah sebenarnya kami mohon bantuan dari pers juga menyampaikan bahwa kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang telah masuk dalam master file kami ini, mereka betul-betul mendapatkan kartu itu. Posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi Kartu Indonesia Sehat juga akan berfungsi sebagai sentra informasi bagi masyarakat untuk mengetahui status kepesertaan KIS-nya. Selain itu, juga untuk memperoleh informasi mengenai langkah yang harus diambil untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Jaminan Kesehatan Nasional KIS non-PBI. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Berita terakhir untuk hari ini pemirsa, di awal Januari 2016 yang lalu, BPJS Kesehatan membentuk posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan penerima bantuan iuran atau PBI dan memastikan bahwa KIS dan PBI tidak dipungut biaya distribusi. Dan berikut berita selengkapnya. Di awal Januari tahun 2016 lalu, BPJS Kesehatan membentuk posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran atau KIS PBI, baik di tingkat kantor pusat, kantor divisi regional, kantor cabang, dan kantor layanan operasional kabupaten kota di seluruh Indonesia. Posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi KIS PBI ini juga berfungsi untuk memantau distribusi KIS PBI yang telah diserahkan BPJS Kesehatan ke pihak ketiga untuk memastikan apakah KIS PBI tersebut sampai ke peserta ex-Jamkesmas sesuai dengan master file. Hal ini mengemuka saat digelar konferensi pers terkait sosialisasi posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi KIS PBI yang digelar di ruang rapat kantor BPJS Kesehatan Kota Parepare pada Rabu 3 Februari lalu. Kepala BPJS Kesehatan Kota Parepare, Alfiana Latumakulita, yang ditemui usai pelaksanaan kegiatan mengatakan, kartu KIS PBI telah didistribusikan 100% ke seluruh Indonesia. Alfiana juga menekankan bahwa kartu KIS PBI ini tidak dipungut biaya,
dan apabila menemukan ada pembayaran agar segera dilaporkan ke pihaknya. Nah itu kemudian kami mau sampaikan dalam tujuan konferensi pers ini bahwa kalau terjadi permasalahan atau permasalahan diantaranya adalah kalau ada masyarakat yang untuk mendapatkan kartu KIS dia disuruh lagi membayar, itu yang tolong sampaikan tidak ada pembayaran, tidak ada pungutan-pungutan liar terkait dengan mendapatkan kartu KIS tersebut. Itu mungkin tolong disampaikan, dan semua keluhan, semua permasalahan yang ada tolong nanti ditelepon ke hotline service kami yang ada dalam posko. Sebagai informasi, Kartu Indonesia Sehat adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang, termasuk jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran. Demikianlah pemirsa sajian berita seputar Parepare Peduli untuk edisi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan mampu menambah wawasan Anda seputar kota Parepare. Dan saya Siti Nur Utami, mewakili segenap kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.